Hari ini kita akan lanjutkan kembali, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya, kita ini masih bisa jatuh dalam dosa. Kita selama pakai tubuh daging ini, kalau kita nggak bisa jagain hati kita dengan baik, kita nggak bisa belajar menguasai diri dan berjaga-jaga dengan sungguh-sungguh, kita bisa terjebak, kita bisa terseret, kita bisa tertipu daya dengan segala macam cara, dan akhirnya jatuh di dalam dosa. Makanya kita harus menjadi orang yang sungguh-sungguh peka, tajam, memiliki hikmat, pengertian, dan pengetahuan. Ngerti kebenaran sehingga kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang berkenan, dan mana yang sempurna di hadapan Tuhan. Kalau kita ngerti ini, kita akan tahu bagaimana kita harus hidup sungguh-sungguh untuk tidak menyakitin hati Tuhan. Kalau kita ngambil keputusan yang salah, kita bertindak sembarangan, kita berkata-kata dengan sembrono, apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan, dan apa yang kita katakan itu bisa menyakiti dan melukai hati Tuhan. Ujung hidup kita akan melakukan pelanggaran terhadap kebenaran firman Tuhan, sebab dosa adalah pelanggaran terhadap kebenaran firman Tuhan. Kalau kita melakukan dosa, kita menjadi orang yang berada di pihak lawannya Tuhan. Kita hubungan dengan Tuhan putus. Kita tidak memiliki perlindungan, proteksi, dan penjagaan yang dari Tuhan sendiri. Karena kita memilih melakukan dosa dan pelanggaran. Makanya sepanjang kita menjadi orang yang masih tinggal di muka bumi ini, kita harus bergantung sepenuhnya sama Tuhan. Kita butuh Tuhan, kita perlu Tuhan, kita harus nempel sama Tuhan. Dan kita harus bergaul dengan kebenaran. Sehingga setiap langkah kita bertindak hati-hati. Kita tidak mau benar-benar sembarangan dan sembrono. Hari ini kita akan belajar. Seorang raja yang luar biasa, dipakai Tuhan untuk membangun bait Allah. Raja yang diberkatin Tuhan, memiliki hikmat, pengertian, pengetahuan. Ini orang yang luar biasa. Tapi karena tidak hati-hati, akhirnya hatinya condong kepada hal-hal yang lain yang menyeret dia jatuh di dalam dosa. Jangan pernah ada apapun yang sifatnya tidak kekal, barang apapun, harta apapun, apapunlah namanya, jangan sampai nempel di dalam hati kita. Kita izinkan Tuhan bertahta, kita izinkan Tuhan berkuasa, tinggal menguasai dan bertahta dalam hati kita. Ketika Tuhan kita izinkan bertahta, menguasai hidup kita, kita berikan sepenuhnya Dia yang menguasai hidup kita. Dan kita tidak pernah izinkan daging, pikiran, perasaan, kemauan, dan kehendak kita yang memerintah. Biar Tuhan yang satu-satunya memerintah. Itu perlu namanya penundukan diri, itu perlu namanya pikul salib sangkal diri, menaklukkan diri kita sepenuhnya di hadapan Tuhan. Baru Tuhan pelan-pelan akan bawa kita ngalami namanya penundukan diri di hadapan Tuhan. Kita ini jadi orang percaya kalau nggak bisa menaklukkan dan menundukkan diri di hadapan Tuhan, kita akan dikuasai dengan diri kita sendiri. Berapa banyak pelanggaran dan dosa yang kita perbuat, yang kita lakukan karena kita nggak mau tunduk kepada kebenaran. Kita nggak mau menaklukkan diri kepada kebenaran. Nah, hari ini kita harus belajar menaklukkan diri kita kepada kebenaran sehingga hidup kita benar-benar kita berikan untuk Tuhan. Sampai akhir hidup kita didapati menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Sampai hari ini tidak ada orang yang kebal dengan dosa. Mau pendeta, mau hamba Tuhan, mau apapunlah gelarnya, apapunlah jabatannya, tidak ada yang pernah bisa kebal dengan dosa. Selama pakai tubuh daging ini, kita bisa jatuh di dalam dosa. Tapi jangan sampai kita hidup di dalam dosa. Makanya kita harus bertindak, setiap langkah kita ini harus kita pikir, kita harus timbang dengan baik. Hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Kita akan lihat di 1 Raja-Raja pasal yang ke-11. Mulai ayat yang pertama. Adapun Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing. Ketika hatinya sudah tidak fokus kepada pribadi Tuhan, dia akan mencintai orang lain. Hati kita ini kalau nggak
fokusnya kita izinkan hati kita dikendalikan, dikontrol, dikuasain oleh Tuhan. Dan kita harus menempatkan Tuhan jadi yang utama, dan terutama kita kasihin Tuhan menjadi yang pertama-tama dan terutama dalam hati kita. Kita akan condong mencintai segala sesuatu yang bukan dari Tuhan. Segala sesuatu yang bukan dari Tuhan, yang nempel di hati kita, yang kita cintai, yang kita kasih, itu akan menyeret kita kepada hal yang berdosa. Seperti apa yang dialami oleh Raja Salomo, raja yang hebat ini, raja yang paling kaya, raja yang pintar, memiliki hikmat, pengertian, dan pengetahuan ini. Akhirnya jatuh di dalam dosa karena dia mencintai banyak perempuan asing. Di samping anak Firaun, ia mencintai perempuan-perempuan Moab, Amon, Edom, Sidon, dan Het. Ini perempuan-perempuan yang orang tuanya, yang leluhurnya tidak menyembah Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Mereka menyembah kepada berhala. Dan ternyata terbukti sekali perempuan ini punya pengaruh yang besar. Punya yang di dalam dirinya memiliki kuasa yang begitu powerful. Dia bisa mempengaruhi Salomo yang hebat itu, diseret untuk jatuh ke dalam dosa. Bapak Ibu, engkau yang perempuan-perempuan, perhatikan baik-baik, hati-hati dengan lidahmu, dengan sikapmu, dengan tindakanmu, dengan perlakuanmu, dengan apa yang kamu perbuat terhadap pasangan hidupmu. Engkau bisa membawa pasanganmu semakin cinta sama Tuhan, semakin mengasihi Tuhan, atau sebaliknya, kamu bisa pengaruhin pasanganmu semakin liar, semakin ganas, semakin jahat, semakin buruk, semakin menyembah setan, semakin jauh dengan Tuhan. Perempuan itu punya pengaruh kuasa yang powerful. Menurut saya, dia adalah orang yang spesial. Wanita itu orang yang spesial. Dia memiliki pengaruh, bisa mempengaruhi banyak hal. Semua keputusan suami itu bisa berubah ketika pasangannya atau istrinya ngobrol. Waktu sebelum tidur ada perbincangan di ranjang, itu bisa merubah banyak hal. Ketika sebelum tidur ya cerita-cerita apa yang harus diputuskan ketika mau meeting segala macam. Ketika istri ngomong pasti suami memikirkan keputusan apa itu. Makanya jangan sampai istri-istri mulutmu tuh banyak ngomong jelek, ngomong buruk tentang pasanganmu. Sekalipun pasanganmu sifatnya buruk, jelek, dan jahat, belum bertobat, hati-hati. Apa yang kamu katakan itu punya otoritas kuasa yang mempengaruhi dia. Semakin engkau pakai mulutmu untuk ngomong yang baik, engkau akan membawa pengaruh yang baik. Membawa pengaruh yang baik buat pasanganmu dan anakmu dan keluargamu. Hati-hati ini. Para perempuan harusnya semakin ngerti ini. Kalau engkau ngerti ini, engkau akan dipakai Tuhan untuk membawa pasanganmu dan keluargamu semakin cinta Tuhan. Raja Salomo ini, dia mencintai banyak perempuan asing. Sampai perempuan-perempuan itu jumlahnya itu luar biasa sekali loh. Padahal tentang bangsa-bangsa itu Tuhan telah berfirman kepada orang Israel, janganlah kamu bergaul dengan mereka. Mereka pun janganlah bergaul dengan kamu, sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada Allah-Allah mereka. Hati Salomo telah terpaut kepada mereka dengan cinta. Akhirnya apa? Akhirnya Salomo hatinya mengikuti Allah lain. Kita buka di Keluaran 34 ayat 16. Apabila engkau mengambil anak-anak perempuan mereka menjadi istri anak-anakmu, dan anak-anak perempuan itu akan berzina dengan mengikuti Allah mereka, maka mereka akan membujuk juga anak-anakmu laki-laki untuk berzina dengan mengikuti Allah mereka. Jangan pernah jatuh cinta dengan perempuan-perempuan yang bukan dari Tuhan. Ini bagi anak muda, engkau mesti tahu. Kalau pasanganmu itu, atau pacarmu, atau kekasihmu, atau apapun yang kamu cinta itu bukan anak Tuhan, tinggalkan. Kalau enggak, dia akan menyeret engkau kepada Allah mereka, bukan Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Ini sudah diperingatkan di kitab Keluaran, dan ternyata digenapi lewat hidupnya Salomo. Salomo ngambil perempuan asing. Di Perjanjian Baru dikatakan pergaulan yang buruk menghancurkan kebiasaan yang baik. Di Mazmur katakan jangan duduk pada kumpulan pencemooh, jangan minta nasihat orang fasik dan lain sebagainya. Itu kalau
kita kumpul sama mereka, kita bergaul dengan mereka, kita dengar perkataan mereka, kita dengar pembicaraan mereka, lama-lama hati kita ini bisa terpaut, apalagi kalau kita ini udah terpaut dengan cinta. Cinta itu melek, bukan merem. Kalau cinta itu merem, engkau akan mencintai orang yang tidak kenal akan Tuhan pun, karena jatuh cinta engkau bisa benar-benar takluk dan tunduk. Ujungnya engkau akan mengalami banyak kesengsaraan dan bisa lari pada Tuhan, jauh daripada Tuhan. Berapa banyak orang yang jatuh cinta dengan orang yang tidak seiman. Padahal Alkitab katakan jangan menjadi pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Karena kita nggak bisa menikah dengan orang yang nggak kenal Tuhan. Tujuan dari sebuah pernikahan adalah melahirkan keturunan ilahi. Bukan sekedar melahirkan keturunan, jatuh cinta. Sang jitan memutuskan untuk menikah di hari pernikahan dan selesai bikin pesta. Tidak seperti itu. Tuhan punya maksud dan tujuan dalam sebuah pernikahan untuk melahirkan keturunan ilahi. Nah, keturunan ilahi ini dilahirkan dari orang yang sudah lahir baru. Pasangan suami istri yang sudah lahir baru. Mereka melakukan hubungan, akhirnya mengandung dan melahirkan anak-anak keturunan secara ilahi yang bumi ini dipenuhi dengan gambar Allah. Tetapi kalau orang itu mata hatinya dibutakan, dia jatuh cinta dengan siapapun. Bisa perempuan yang tidak kenal Tuhan, bisa laki-laki yang tidak kenal Tuhan, karena mungkin kaya, karena mungkin dia punya jabatan, jatuh cinta. Akhirnya dia jual Tuhan dengan harta, pangkat, jabatan, dengan pasangan, dan lain sebagainya. Kekekalan tidak bisa ditukar dengan hal sesuatu yang duniawi, apalagi dengan orang atau pasangan hidup. Kita tahu bahwa Tuhan itu kekal abadi untuk selama-lamanya. Dia tidak bisa dibandingkan dengan apapun juga. Tapi karena ketidakmengertian, karena kebodohan, banyak orang menjual Tuhan, mengingkari imannya, karena mata hatinya dibutakan dengan cinta. Saya bilang cinta itu melek. Perhatikan, jangan sampai engkau memilih pasangan yang tidak seimbang atau tidak seiman. Apalagi kamu yang masih mau menikah, kalau pasanganmu aja sudah hidupnya ngawur, yang seiman pun kalau hidupnya ngawur, hidupnya tidak takut akan Tuhan, suka berzina, sudah kegonta-ganti pasangan, kasar dan lain sebagainya, tinggalkan. Nanti di dalam pernikahan bukan dia malah bertobat, malah lebih parah. Sekali engkau menikah, engkau terikat dengan pernikahan, engkau nggak bisa ngambil keputusan seenak perutmu sendiri untuk cerai loh. Mau nggak mau, kamu harus menerima pasangan yang sudah kamu nikahi dengan atas dasar cinta itu. Kalau kelakuannya buruk, terima. Ada harga yang mahal yang harus dibayar kalau engkau salah pilih pasangan. Makanya sebelum menikah, meski ngelihat dulu dengan mata terbuka. Kalau perlu pakai alat pembesar, lihat kekurangan kelemahannya sampai batas mana. Ini bisa berubah apa tidak? Ini orang takut akan Tuhan apa tidak? Lihat bibit bobot bebetnya, supaya engkau tidak terjebak dalam pernikahan dan ujung hidupmu akan menderita selama-lamanya. Makanya, kalau menikah dengan orang-orang yang tidak kenal Tuhan, nanti hatimu dicondongkan kepada Allah-Allah mereka dengan perbuatan-perbuatan mereka yang jahat. Dan ternyata ini terbukti dengan apa yang dialami oleh Salomo. Saya pikir ini Salomo juga mewarisin kelakuannya bapaknya namanya Daud. Karena saya pernah bahas waktu itu, kenapa Daud ini sangat punyai kelemahan yang parah. Bahkan sampai masa tuanya pun dia pingin dihangatkan dengan seorang perempuan, sekalipun dia nggak ditidurin, dia pingin tidur diselimutin dengan wanita cantik. Tapi cari khotbahnya, saya lupa judulnya apa. Dan ternyata sifat yang buruk itu diwariskan kepada Salomo. Salomo ini nggak tahu nafsunya nggak terkontrol atau apa, atau gairahnya meledak-ledak. Saya juga nggak pernah tahu yang jelasnya seperti apa. Yang jelas, dia mencintai banyak perempuan-perempuan. Di ayat yang ketiga, ia mempunyai 700 istri loh. Istrinya 700. Dari kaum bangsawan dan 300 gundik. Istrinya itu 700 dari kaum bangsawan. Dan gundiknya totalnya 300. Menurut saya ini udah melampaui akal sehat. Nggak tahu meski ngomong apa lagi ini. Sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya seperti Daud ayahnya. Daud masih jatuh cintanya luar biasa sama Tuhan. Dia hidup takut akan Tuhan sekalipun dia pernah bikin kesalahan dan dosa. Tapi hidupnya takut akan Tuhan. Tetapi anaknya namanya Salomo ini Salomo hasil dari dia
tidur dengan istrinya Uriah, namanya Batsheba. Akhirnya apa yang terjadi? Salomo punya istri yang sangat banyak sekali. Istrinya dari kaum bangsawan aja totalnya 700. Dari gundek-gundeknya yang bukan dari kaum bangsawan tentunya, ini totalnya 300. Banyak sekali. Bapak Ibu, saya nggak habis pikir ini setahun pun dikunjungin istrinya satu persatu pun belum selesai. Apa mungkin dalam setiap hari dia harus gonta-ganti dengan istri? Saya juga nggak pernah tahu ini. Di luar nalar saya ini. Di ayat yang keempat, sebab pada waktu Salomo sudah tua, ketika Salomonya sudah semakin tua, tentunya istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada allah-allah lain. Sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya seperti Daud ayahnya. Kan saya bilang bahwa istri itu punya pengaruh. Perkataannya istri itu seringkali nempel lengket di dalam hati para suami. Hati-hati perkataan istrimu, kalau perkataan itu buruk jangan sampai disimpan. Tapi kalau perkataan yang baik, kamu mesti simpan dengan baik. Istri juga berhati-hati dengan perkataannya. Perkataanmu punya pengaruh yang besar. Pengaruh bisa membawa suamimu semakin takut akan Tuhan, atau membawa suamimu semakin jauh dengan Tuhan. Harusnya mulai hari ini, atur setiap kata-kata, perkataanmu, tindakanmu. Kau harus bawa pengaruh yang baik untuk semakin pasangan hidup semakin cinta Tuhan. Kita akan lihat di ayat yang kelima. Demikianlah Salomo mengikuti Asitoret, dewi orang Sidon, dan mengikuti Milkom, dewa kejijikan sembahan orang Amon. Padahal Salomo yang mendirikan bait Allah loh. Pertama kali bait Allah didirikan oleh Salomo. Tetapi apa yang terjadi? Ternyata dia hatinya tidak condong kepada Tuhan. Hatinya itu jauh dengan Tuhan. Pada waktu itu Salomo mendirikan bukit pengorbanan bagi Kamos, dewa kejijikan sembahan orang Moab, di gunung di sebelah timur Yerusalem, dan bagi Molok, dewa kejijikan sembahan Bani Amon. Demikianlah juga dilakukan bagi semua istrinya. Orang-orang asing itu yang mempersembahkan korban ukupan dan korban sembelihan kepada allah-allah mereka. Ternyata benar. Istri itu kalau tidak takut akan Tuhan, akhirnya membawa mereka kembali kepada penyembahan berhala, kepada ketagingan dan hawa nafsu. Ayat yang ke-9, sebab itu Tuhan menunjukkan murkanya kepada Salomo, sebab hatinya telah menyimpang daripada Tuhan Allah Israel, yang telah 2 kali menampakkan diri kepadanya. Tuhan itu tetap baik. Tuhan peringatin Salomo, kamu tuh udah berdosa loh. Kalau kamu gak bertobat, akhirnya murka ini datang kepada keturunannya. Hanya karena ayahnya Daud melakukan kebaikan hidup takut akan Tuhan, Salomo tidak mengalami murka Tuhan. Akhirnya pada keturunannya Salomo, akhirnya bangsa Israel terpecah menjadi 2. Dan itulah permulaan kehancuran. Dan Bapak Ibu bisa baca di kitab Raja-Raja baru tahu. Di 2 Tawarik juga dijelaskan di sana. Ayat yang ke-10, dan telah memerintahkan kepadanya dalam hal ini supaya jangan mengikuti allah-allah lain. Akan tetapi ia tidak berpegang pada yang diperintahkan Tuhan. Karena ndablek. Orang itu kalau ndablek, hatinya condong kepada hal yang daging, hal yang duniawi. Tuhan peringati pun tidak mau bertobat, tidak mau berubah. Berapa banyak orang yang suka melakukan dosa dan begitu cinta dengan dosa. Sudah diperingatin, sudah dengar khotbah, sudah dikonselingin, tetap tidak mau berubah. Karena hatinya itu loh condongnya kepada hal yang berdosa. Hari ini kita mesti sadarin jangan sampai ada apapun, segala sesuatu yang nempel begitu lengket dengan hidup kita kecuali Tuhan. Apapun itu namanya. Mau hobi, mau harta, mau pekerjaan, mau kekayaan, mau pasangan hidupmu, mau anakmu, mau apapun lah namanya. Jangan pernah begitu lengket dan nempel di hatimu. Yang begitu lengket dan nempel yang menjadi utama dan terutama harus Tuhan di dalam hidupmu. Kalau bukan Tuhan yang jadi utama dan terutama, engkau akan menjadi penyembah berhala. Bisa saja hobi, pekerjaan, kebiasaan atau apapun namanya yang menempatin posisi yang pertama dalam hati kita. Bapak Ibu, kalau kita ini melakukan dosa, Tuhan tetap tegur. Tuhan sebelum datangkan murkanya, Tuhan itu selalu kirim orang-orang
untuk memperingatkan. Hambanya diutus untuk memperingatkan. Ketika Tuhan mau membinasakan Niniwe, Tuhan kirim Yunus. Ketika Tuhan mau membinasakan Sodom dan Gomora, selalu masih diperingatkan. Ketika Tuhan mau membinasakan bangsa Israel, selalu dikirim nabi, bahkan para hakim-hakimnya memperingatkan. Bapak Ibu, kalau engkau sudah melakukan dosa dan pelanggaran, dan engkau sudah diperingatkan berkali-kali gak mau sadar diri dan bertobat, nanti konsekuensi kamu akan tanggung sendiri. Selama Bapak Ibu melakukan dosa dan pelanggaran, ternyata buka media sosial, ada templakan karena ada orang posting kebenaran firman Tuhan yang menemplah hatimu. Atau kamu ngobrol dengan teman, ternyata orang itu memperingatkan hatimu dan kau sadar diri, harus sadar itu. Tuhan pakai siapapun untuk memperingatkan kita. Atau kau dengar khotbah di gereja ketika melakukan dosa dan pelanggaran, dan ternyata itu menemplah hatimu, artinya Tuhan kasih warning sama kamu, balik sama aku. Tuhan kasih warning dalam hidupmu untuk balik sama Tuhan. Supaya hidupmu mengalami kelimpahan anugerah dan kasih setia Tuhan. Kalau engkau tetap melakukan dosa dan pelanggaran, engkau akan terima konsekuensinya. Dosa itu mendatangkan konsekuensinya. Murka Tuhan. Karena upah dosa adalah maut. Sampai engkau balik sama Tuhan. Kalau engkau bertobat sungguh-sungguh dan jatuh cinta kembali sama Tuhan, engkau akan mengalami berkat Tuhan. Hari ini ambil keputusan untuk sadar diri balik sama Tuhan. Sungguh-sungguh balik sama Tuhan. Jangan pernah izinkan apapun namanya nempel di dalam hati kita kecuali Tuhan Allah kita, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Yesus Kristus Tuhan harus menjadi yang utama memerintah di dalam hati kita. Tuhan peringatkan sampai 2 kali kepada Salomo, tapi dia tetap tidak berpegang pada perintah Tuhan. Yang ketiga kalinya akhirnya Tuhan ngomong, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Salomo, oleh karena begitu kelakuanmu, yakni engkau tidak berpegang pada perjanjian dan segala ketetapanku yang telah kuperintahkan kepadamu, maka sesungguhnya aku akan mengoyakkan kerajaan itu daripadamu dan akan memberikan kepada hambamu. Hanya pada waktu hidup ini aku belum mau melakukan, oleh karena Daud ayahmu, dari tangan anakmu lah aku akan mengoyakkannya. Akhirnya bangsa Israel terpecah menjadi 2, Israel Utara dan Israel Selatan yang dikuasai oleh Yerobeam dan Rehabeam. Saya pernah bahas itu beberapa bulan yang lalu. Bapak Ibu cari khotbahnya sendiri. Namun demikian kerajaan itu tidak seluruhnya akan kukoyakkan daripadanya. 1 suku akan kuberikan kepada anakmu oleh karena hambaku Daud dan oleh karena Yerusalem yang telah kupilih. Tetap ada kerajaan Israel Selatan atau kerajaan Yehuda, suku Yehuda dan Benyamin yang tetap memerintah. Makanya kita lihat bangsa Israel, kita dengar hari ini, kita dengar kata Yahudi. Sebenarnya itu Yehuda. Dan tetap aja kita perhatikan bangsa Israel yang menjadi Perdana Menteri, kalau nggak keturunan Benyamin, ya keturunan Yehuda. 2 keturunan ini saja yang sampai hari ini. Yang lainnya kan nggak pernah memerintah. Bapak Ibu, dosa mendatangkan murka Tuhan. Dosa itu membuat proteksi dan penjagaan Tuhan itu tidak ada dalam diri kita. Makanya kita meski sadar diri, tidak ada orang manapun yang kebal dengan dosa. Kalau kita sudah memulai dengan roh, harusnya kita mengakhirinya dengan roh. Jangan memulai dengan roh, akhirnya kita mengakhiri dengan daging. Puji Tuhannya Salomo ini bertobat loh. Di kitab lain, di kitab pengkhotbah dia ungkapkan penyesalannya. Untungnya dia bertobat. Tapi sudah tua. Makanya Bapak Ibu, selama Bapak Ibu masih dipercayakan umur yang sehat, tidak kekurangan satu apapun juga, harusnya sungguh-sungguh jagain hidupmu, sikapmu, tingkah langkahmu. Setiap langkahmu harus untuk kemuliaan nama Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Jangan sampai nanti di akhir hidup kita udah nyesel padahal kita udah gak melakukan apa-apa. Hari ini mungkin engkau masih umur belasan tahun, 20-an, 30-an, 40-an, 50-an, 60-an, atau 70 tahunan sekalipun, selama dipercayakan hidup ini kita pakai untuk sesuatu yang bermakna. Kita mau tinggalkan jejak ilahi loh. Apa yang dilakukan Daud itu dinikmatin oleh Salomo. Harusnya Salomo kena murka Tuhan karena apa yang dilakukan Daud. Baru kerajaannya dikoyakkan loh.
Coba perhatikan di ayat yang ke-12. Hanya pada waktu hidupmu ini aku belum mau melakukannya oleh karena Daud ayahmu. Baru di tangan anakmu baru Tuhan koyakkan. Jadi ada berkat keturunan. Apa yang kita lakukan hari ini, anak cucu kita menikmatinya. Engkau melakukan yang baik, engkau hidup takut akan Tuhan, anak cucumu dipelihara Tuhan. Engkau mewariskan berkat generasi, dari generasi ke generasi. Nah, kalau engkau melakukan hal jahat, engkau berzina, hidup semaumu sendiri, tidak mau bertobat, hidup dalam kenajisan, hidup dalam kepalsuan, serakah, tamak, korupsi, jahatnya bukan main. Anak cucumu pun akan menikmatin berkat itu loh. Berkat dalam kehancuran tentunya. Sebenarnya bukan berkat, kutuk kehancuran. Karena kesalahan Bapak ditimpakan pada keturunan ketiga dan keempat. Berkat kita bisa wariskan, kutuk pun kita bisa wariskan. Sekarang yang jadi masalahnya kita mau mewariskan apa buat generasi kita. Harusnya hari ini mulai kita melangkah ngambil keputusan. Kita mau mewariskan berkat dari generasi ke generasi, berkat ilahi yang membuat anak cucu kita dan generasi yang akan datang semakin hidup takut akan Tuhan. Hari ini jangan sampai engkau buka celah apapun lah namanya. Belajar hidup takut akan Tuhan. Setiap langkah kita izinkan Tuhan memimpin, memproteksi, menjagai, dan melindungi. Kalau engkau sedang melakukan dosa, ambil keputusan untuk bertobat, balik sama Tuhan. Tuhan sanggup pulihkan, Tuhan ampuni hidupmu, Tuhan akan bawa hidupmu mengalami berkat Tuhan. Salomo di masa tuanya dia nyesal. Nanti suatu hari kita bahas, kita pengkhotbah ya. Itu ditulis Salomo pada waktu mas sudah sangat lanjut umurnya, bahkan mendekatin kematiannya. Dia mengalami penyesalan banyak hal. Jangan sampai kita buang waktu kita yang masih ada ini dengan sia-sia. Nanti setelah kita udah gak bisa ngapa-ngapain, di pembaringan kita menunggu jemput ajal datang, kita nyesel, rugi. Hari ini mulai belajar. Pakai waktumu dengan baik. Gunakan setiap harinya dengan berguna dan menjadi berkat bagi banyak orang. Izinkan Tuhan memimpin langkah hidupmu. Jangan sampai engkau menyesal di kemudian hari dan bahkan engkau gak dapat mahkota apa-apa. Karena perbuatan sia-sia yang kamu lakukan sepanjang hidupmu. Hari ini kita mau belajar taruh hati kita ini sepenuhnya di hadapan Tuhan. Amin. Bapak Ibu, apa yang terjadi ketika Salomo ini benar-benar melakukan dosa, tidak mau ditegur, tidak mau bertobat? Kita lihat ya. Di ayat yang ke-14, kemudian Tuhan membangkitkan seorang lawan Salomo, yakni orang Hadad, orang Edom, ia dari keturunan Raja Edom. Sesudah Daud memukul kala orang Edom, maka Panglima Yoab pergi menguburkan orang-orang itu mati terbunuh, lalu menewaskan semua laki-laki di Edom. 6 bulan lamanya Yoab diam di sana dengan seluruh Israel sampai dilenyapkan semua laki-laki Edom. Akhirnya musuh-musuhnya dibangkitkan kembali. Hari ini engkau melakukan dosa dan pelanggaran, dan engkau gak mau sadar diri dan bertobat, tidak heran engkau sebenarnya membuka celah sama setan untuk menggagain hidupmu. Dihabisin setan. Tidak heran orang yang hidupnya kacau, hidupnya melakukan dosa dan pelanggaran, sehingga apa yang diperbuatnya hancur, rusak, kacau. Karena apa? Kau membuka diri dalam dosa dan pelanggaran sehingga musuh bisa menguasai hidupmu. Engkau di luar proteksi dan penjagaan Tuhan. Ketika kita melakukan dosa dan pelanggaran, kita di luar proteksi dan penjagaan Tuhan. Kita memberi diri kita secara cuma-cuma kepada musuh kita. Kita masuk ke medan peperangan tapi dengan badan telanjang bulat, dihabisin musuhmu. Hari ini balik sama Tuhan. Ketika kita balik sama Tuhan, dijagain, diproteksi, dilindungin, hidup kita akan dibawa dalam pusat kehendak Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang dan menyelesaikan tujuan ilahi sampai garis akhir kita didapati menyenangkan hati Tuhan. Amin. Saya berdoa apa yang kita pelajarin hari ini menjadi pelajaran yang mahal yang mengubahkan hati kita semakin hari semakin takut akan Tuhan, semakin mencintai Tuhan, semakin menomorsatukan Tuhan lebih dari apapun juga. Sebab di luar Tuhan kita gak bisa berbuat apa-apa, kita akan mengalami kehancuran. Jangan pernah apapun
apapun yang sifatnya tidak kekal nempel dalam hidup kita. Mau jabatan, mau kekayaan, harta, aset, apalah namanya. Jangan sampai pernah ada nempel dalam hati kita. Tuhan yang harus menjadi satu-satunya berkuasa tinggal dalam hati kita. Amin. Hari ini saya berdoa Roh Kudus mengerjakan sesuatu dalam hidupmu. Tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapak, terima kasih buat firman-Mu. Kami materaikan dengan darah anak domba, nempel dalam hati kami berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan. Firman ini jadi kehidupan. Dan hamba-Mu berdoa, kasih karunia-Mu melimpah dalam hidup kami. Membukakan mata hati kami supaya kami semakin hati-hati, berjaga-jaga dan waspada, mencintai Tuhan, menomorsatukan Tuhan lebih dari apapun juga. Terima kasih ya Tuhan, kami kembalikan segala hormat, pujian, pengagungan buat Engkau. Berkati setiap orang yang rajin mendengarkan firman yang hamba-Mu sampaikan, berkatin. Apa yang dikerjakan tangannya Tuhan bikin berhasil. Dan hamba-Mu berdoa kasih setia dan anugerah Tuhan melimpah-limpah dalam hidupnya. Bikin breakthrough dan terobosan. Hamba berdoa untuk orang yang sakit dan mengalami kelemahan tubuh. Oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus. Jadilah engkau tahir, jadilah engkau sehat, jadilah engkau sembuh. Jadi seperti aku doakan dan katakan. Dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amen. And God bless you. Terima kasih Tuhan. Bagimu segala hormat, pujian, pengakuan. Terima kasih Tuhan. Buka matanya sebentar. Siapa yang ingin datang ibadah, ingin ngalami Tuhan, ingin ketemu Tuhan, HP-mu meski di silent dulu. Kita meski respect dan hormat akan hadirat Tuhan. Amin. Dari kerinduan Bapak Ibu, rasa haus dan laparmu ingin ketemu Tuhan. Bukan hanya sekedar datang ibadah, tapi engkau ingin ketemu Tuhan. Nah, Tuhan akan manifestasikan kuasanya. Amin. Tutup matamu. I just want to praise you. Aku berdoa ada urapan Tuhan sedang turun dalam ruangan ini. Jamah setiap orang yang haus dan lapar akan Tuhan. Angkat tanganmu dua-dua. Just want to praise you. Lift my hands and say, I love you. You are everything to me, and I exalt your holy name, and I exalt your holy name, and I exalt your holy name, Most High. I just want to praise you. I just want to praise you. I just want to praise you. Aku berdoa setiap orang dalam ruangan ini, biar Engkau sendiri yang jamah Tuhan siang hari ini. Aku berdoa ada orang raus dan lapar akan Tuhan, sedang dilawat Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Aku lepaskan urapan itu turun dalam nama Yesus Kristus. Ike poko nomontoko. Di ruangan sebelah aku berdoa ada penguarapan turun. Tutup matamu. Ada kuasa Allah sedang mengalir dalam ruangan sebelah dalam nama Yesus Kristus. Repoko sendo nomotoko robota papa nementere bete bebeke neme pipiana mata. Inna mata karala basyente beke nemoto. Inomotoko ronomoto. Nikmatin Tuhan. Aku berdoa ada gelombang yang kuat mengalir dalam ruangan ini. Gelombang itu turun mengalir menjamah setiap orang yang ada dalam ruangan ini. Aku berdoa sekarang juga urapan itu turun in Jesus name.
Terus pengurapan itu semakin kuat, jamah dan urapi, bahwa mereka mengalami pengalaman pribadimu dengan ajaib dan dahsyat. Nikmatin Tuhan. Nikmatin Tuhan. Fokus sama Tuhan. Alami Tuhan siang hari ini, alami Tuhan, alami Tuhan, alami Tuhan. Ada beberapa orang sedang dijamah, aku berdoa. Ada seseorang yang sedang dipenuhi dengan urapan, mengalir dari ujung rambut sampai telapak kaki. Ada sesuatu yang bergerak semakin kuat. Aku berdoa pengurapan itu semakin meluap. Penuhi mereka dalam ruangan ini dengan hadirat-Mu. Agar ada orang-orang yang sudah lama tidak ikut Tuhan, sudah jauh dengan Tuhan, hari ini sedang Tuhan sedang menjamah-Mu. Maka rabase kene mende bikene mete imende bikene mete pipi namata. Sembah Dia, mulai sembah Dia, semakin kuat. Makirobotokon, seperti gelombang mengalir dalam ruangan ini, memenuhi orang-orang yang haus dan lapar akan hadirat-Mu. Makarabashanta makana mate kene mete imekere bete bebe kene mebe. Ini bagian-Mu Tuhan, Engkau sedang menjamah umat-Mu. Buat sesuatu yang spesial pagi hari ini. I just want to praise You, lift my hand, I love You, You are everything to me, and I exalt Your holy name, and I exalt Your holy name, and I exalt Your holy name, Most High. Terima kasih Tuhan. Biar pengurapan-Mu tetap hadir dalam ruangan ini. Kami hormati Engkau, kami hargai Engkau. Engkau yang layak dipuji dan disanjung. Biar pengurapan-Mu, roh hikmat, wahyu dan pengertian tetap tinggal di antara kami. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Breathe upon me. Come breathe upon me, breath of God. Matiin handphone. Breathe upon me, Spirit of the Lord, as I lift my hand in surrender to Your name, Most High. I'm yielding to Your Spirit, walking in Your love. Jesus, I adore. Jesus, I adore. Ada anak kecil bisa di kamar sebelah, ruangan sebelah. Jesus, I adore Your holy name. Breathe upon
Breathe upon me, Spirit of the Lord, as I lift my hand in surrender to your name, Most High. I'm yielding to your Spirit, walking in your love. Jesus, I adore. Jesus, I adore.